Oke, selamat malam semuanya. Sesuai dengan yang ditugaskan dalam mata kuliah ini, kita akan mendiskusikan mengenai 3 video yang sudah kita tonton sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Nah, nanti sistematisnya adalah dari kita akan memberikan beberapa analisa atau mungkin beberapa tanggapan mengenai video yang sudah kita tonton tadi. Nah, kita langsung mulai dari hal yang pertama yang perlu kita diskusikan, yaitu bagaimana sih pendapat saudara-saudara semua, seberapa besar dampak teknologi informasi terhadap aspek sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Kalau dari video yang kita tonton sebelumnya kan mengenai ilmu informasi dan teknologi berpengaruh terhadap beberapa hal itu. Nah, kira-kira kalau dari saudara-saudara, apa yang saudara tangkap? Kira-kira seberapa besar dampaknya terhadap hal-hal itu, terhadap beberapa aspek tersebut? Mungkin saya mulai dari saudari Alim, mungkin bisa memberikan tanggapannya. Seberapa besar dampak teknologi informasi terhadap aspek-aspek tersebut? Silakan. Kalau menurut saya dampaknya sangat besar, mulai dari kayak teknologi industri itu kayak dulu kan pakai mesin, pakai alat yang sederhana. Sekarang itu udah pakai kayak robot, kayak alat atau mesin-mesin yang sudah canggih gitu loh. Kalau dalam apa namanya teknik medis itu peralatannya juga udah canggih-canggih, mulai dari kayak operasi, alat-alat operasi buat bedah dan lain-lain gitu. Dan pada teknik pangan itu juga mempelajari itu tentang pengolahan bahan-bahan yang udah canggih juga. Itu sih. Oke, terima kasih. Nah, mungkin dari saudara-saudara yang lain bisa menambahkan dari beberapa hal yang sudah menjadi yang dikemukakan oleh saudara Alim, teman kita, atau mungkin ada sanggahan, ada beberapa hal yang ada sisi pandang lain mungkin dari teman-teman. Silakan kalau ada. Dari saudara Sinta mungkin. Bentar, ini mic-nya bisa di-unmute ya. Di-unmute sendiri aja. Dari saudara Sinta mungkin bisa memberikan tanggapannya. Oke, jadi menurut saya dari melihat 3 video itu dampaknya itu besar sekali di masa kini itu, kayak dari perubahan teknologi itu yang semakin canggih, terus dari gaya hidup masyarakat itu juga mempengaruhi loh, kayak gaya hidupnya itu loh mempengaruhi ke barat-baratan gitu loh ya, tanpa gimana ya, kayaknya itu seperti itu. Kayak perkembangan ini tuh sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia juga. Pekerjaan yang biasanya lama untuk menyelesaikan sekarang dengan perkembangan Intek maka lebih cepat terselesaikan. Pada globalisasi ini banyak perubahan sosial budaya secara fungsional dan disfungsional. Masyarakat juga selalu beradaptasi dengan perubahan yang saat ini juga. Baik, terima kasih dari saya. Sekian. Oke, ya, bagus sekali tanggapannya untuk menambahkan mengenai hal pengembangan informasi.
Nah, selanjutnya mungkin dari Mbak Mega bisa menyampaikan kira-kira dalam contoh keseharian yang dalam kehidupan kita ini, kan ada hal yang berkaitan dengan berhubungan dengan kasus hukum. Nah, kira-kira ada nggak sih contoh dalam mewujudkan penyelesaian kasus hukum menggunakan perkembangan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini membantu dalam penyelesaian kasus hukum gitu. Contohnya gimana sih? Mungkin bisa ditambahkan. Ya tanggapannya mungkin. Contohnya seperti apa ya? Silakan Mbak Mega. Baik, menurut saya, kini dengan kemajuan teknologi informasi, proses hukum bisa dilaksanakan secara tepat dan cepat. Dengan teknologi informasi seperti misalnya big data kependudukan, di mana big data ini mencakup semua data dari keseluruhan penduduk Indonesia yang telah membuat KTP elektronik, yang mana berarti tidak akan ada identitas double dan tidak akan ada identitas yang sama. Di mana dalam penyelidikan kasus hukum, misalnya contoh kasus pembunuhan. Dalam menangani kasus pembunuhan, polisi bisa dengan mudah mengidentifikasi pelaku dengan sidik jari pelaku yang kemungkinan tertinggal di tubuh korban. Kalaupun memang tidak ada, mereka bisa mengidentifikasi sidik jari korban maka dari itu, setelah mengetahui identitas korban, mereka bisa mencari tahu lebih lanjut tentang siapa-siapa orang yang berada di sekitar korban yang bisa jadi kemungkinan adalah pembunuhnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Mbak Mega. Jadi memang benar ya, mengenai perwujudan teknologi ini bisa membantu dalam segala aspek. Nah, kira-kira yang dari Mbak Sabrina mungkin bisa menambahkan terkait dengan alasan kenapa sih teknologi informasi ini bisa berguna dalam hal positif dan hal negatif. Nah, kira-kira kita sebagai sumber daya manusia yang menikmati canggihan atau perkembangan informasi ini, yang harus kita lakukan seperti apa karena ada beberapa hal yang dikhawatirkan kan, karena perkembangan informasi teknologi ini bisa berdampak positif dan negatif. Kira-kira kita sebagai mahasiswa atau mungkin yang akan menikmati teknologi tersebut, kita harus bersikap seperti apa? Bisa ditambahkan? Oke, jadi kita sebagai mahasiswa nih ya, dalam pengaruh iptek yang saat ini tuh berkembang pesat, kita tuh harus benar-benar memilah mana yang baik dan yang buruk untuk dampak kita. Contohnya, dampak buruk adalah sudah beredar banyak kan situs web yang akan kita sharing, seperti ini, menghindari budaya. Dengar nggak suara saya? Ya, lanjut. Budaya seperti yang katanya Sinta tadi, budaya kebarat-baratan kan sudah masuk di Indonesia. Itu merupakan dampak negatif dari pengaruhnya iptek. Dan itu ngebuat moral Indonesia semakin turun. Itu sih dari saya. Oke. Ada sanggahan mungkin dari teman-teman lainnya dari tanggapan Pak Sabrina tadi. Nggak apa-apa. Silakan kalau ada sanggahan atau tanggapan. Atau mungkin ada hal contoh lain gitu, atau mungkin ada sekiranya sikap yang harus kita ambil sebagai guna mendukung perkembangan informasi teknologi ke arah yang positif. Tambahan mungkin, silakan.
Kalau dari saya sih dalam perkembangan informasi teknologi ini ya itu tadi yang terpenting adalah sikap bijak kita dalam menggunakan itu sih. Jadi kayak tadi yang disampaikan Mbak Mega tadi kan dengan big data atau data tercepat semua aktivitas manusia kan bisa deteksi gitu kan. Tapi apakah itu selamanya bisa digunakan dalam hal positif? Apakah tidak ada peluang untuk hal tadi? Pasti ada. Misalnya dengan big data itu akan terjadi misalnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ada oknum yang akan melakukan pengkopian data, menggunakan data-data tersebut untuk kepentingan pribadi. Jadi memang peluang untuk hal negatif itu ada. Kalau menurut saya adalah sikap bijak kita dalam menggunakan. Itu sih yang dari saya. Atau mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Oke, saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk waktunya yang diberikan dan beberapa pemaparan dan pemikiran yang sudah kita diskusikan ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam.